Revisi Undang-Undang Pemilu memunculkan kembali wacana untuk menghidupkan kembali sistem proporsional tertutup yang berlaku saat Orde Baru. Dengan proporsional tertutup, calon legislator ditentukan berdasarkan nomor urut yang dibuat partai politik. Sementara sistem proporsional terbuka yang sudah 2 kali diterapkan saat pemilu caleg terpilih tidak ditentukan nomor urut, melainkan berdasarkan suara terbanyak. Jika revisi dilakukan, sistem pemilu seperti apa yang paling relevan untuk kondisi politik bangsa saat ini? Apakah dengan mengevaluasi sistem proporsional terbuka harus kembali ke sistem proporsional tertutup? Benarkah jika sistem proporsional tertutup diberlakukan akan memperkuat oligarki parpol? Kita akan mendiskusikannya bersama pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan juga Ketua DPP Nasdem Taufik Basari, dan nanti akan bergabung bersama kita Ketua DPP Golkar Habibune Zulkarnain. Selamat malam Bapak-bapak. Mas Taufik dan Mas Burhan. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam perbincangan kami pada malam hari ini. Silakan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ya, kita akan memulai perbincangan kita pada malam hari ini. Kesempatan saya kasih ke Pak Taufik, Mas Taufik terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat munculnya nih wacana kembalinya sistem proporsional tertutup? Ya, kami melihatnya itu sebagai satu langkah mundur. Ya, kenapa? Karena ketika kita menerapkan proporsional terbuka, itu merupakan langkah yang maju dengan kita menghargai suara rakyat. Ya. Rakyat punya kesempatan untuk memilih siapa orang yang dianggapnya bagus, mempunyai rekam jejak yang bagus, bisa dipercaya untuk kemudian dipilih menjadi wakil rakyat. Nah, ketika kembali ke proporsional tertutup, maka kita serahkan sepenuhnya kepada proses di dalam partai politik yang belum tentu juga bisa menampung orang-orang yang baik ini. Nah, saat ini kan kita butuh wakil rakyat ini diisi oleh orang-orang yang memang punya kemampuan tinggi, punya rekam jejak bagus, dan berbagai hal yang menurut saya itu menjadi satu pilihan-pilihan yang baik bagi masyarakat. Kalau kemudian kita kembali kepada sistem tertutup, maka menurut kami ya itu kemunduran. Kita harus kembalikan lagi kepada sistem terbuka. Oke, tapi harus kita akui dari 2 pemilu ini kan sistem proporsional terbuka juga tidak sempurna gitu, masih banyak kekurangannya. Mas sendiri melihatnya seperti apa, Mas Burhan? Ya, sebenarnya begini, sistem proporsional tertutup itu tidak semuanya dilakukan pada masa Orde Baru juga. Tahun 1999 pertama kali setelah kita lepas dari cengkeraman Orde Baru, itu kita juga menggunakan sistem proporsional tertutup. Meskipun kemudian di tahun 2004 mulai ada sistem semi proporsional terbuka. Meskipun lagi-lagi HIV-nya tetap tertutup dalam pengertian closed list proportional system. Nah, dua pemilu terakhir 2009 dan 2014 itu full proporsional terbuka. Nah, dampak yang jelas sebelum kita masuk pada diskusi apakah ini ada nuansa Orde Baru di sana, dampak yang jelas memang faktor money politics. Jadi dengan proporsional terbuka, maka kandidat itu menjadi ujung tombak dari proses untuk mengenerate suara. Jadi yang terjadi bukan lagi party centered politik, tetapi candidate centered politik. Jadi partai menjadi tidak penting. Yang penting adalah kandidat kemudian membuat perbedaan. Salah satu perbedaan yang mereka lakukan dengan memberikan uang. Jadi itu datanya clear kalau dari sisi dampak terhadap money politik di tahun 2009 10% pemilih menerima uang, tahun 2014 kemarin naik kisaran 27 bahkan sampai 33%. Oke, jadi memang ada peningkatan sangat signifikan. Ada dampaknya. Tetapi kalau dikembalikan 100% ke proporsional tertutup, itu juga persis yang dibilang oleh Bung Taufik, yaitu menguatnya kembali oligarki partai politik. Dan tentu saja rakyat tidak punya kuasa untuk menentukan siapa yang duduk di DPR, karena elit partailah yang menentukan berdasarkan nomor urut. Akibatnya money politik juga terjadi di konteks proporsional tertutup, tetapi lebih elitis. Jadi antar elit di dalam partai politik, tidak melibatkan masyarakat. Nah, sekarang coba kita duduk dengan sangat jernih. Menurut saya coba pikirkan alternatif lain. Bisa misalnya mix proporsional system, ya, dengan menggabungkan antara proporsional terbuka dengan proporsional tertutup, atau yang paralel. Intinya dalam sistem pemilu itu banyak alternatif yang kita bisa kedepankan, kita diskusikan tanpa buru-buru mengedepankan faktor politik. Saya sebut faktor politik adalah, coba lihat, yang menginginkan proporsional
tertutup kembali dihidupkan kan rata-rata dari partai besar gitu. Jadi ini yang kita harus duduk lebih jernih, mengenyampingkan faktor politik yang muncul di kalangan elit sambil kita mencari format yang lebih jangka panjang. Masa sih tiap kali pemilu kita ganti sistem pemilu gitu ya. Sepertinya kita nggak pernah punya satu skema tata kelola politik yang bersifat jangka panjang dan bisa ini untuk kepentingan bersama. Jika kita lihat sistem proporsional terbuka yang digunakan 2 kali pemilu kemarin, apakah ini memang sudah benar-benar sistem yang baik, yang memang ideal? Karena kan atau mungkin ada beberapa persyaratan atau instrumen yang masih perlu disempurnakan lagi. Bagaimana best practices-nya? Nah, kalau misalnya dari sisi ini ya, dari sisi stabilitas politik, dari sisi bagaimana kita mengedepankan sistem kepartian yang lebih kuat, memang proporsional terbuka itu lebih dekat ke sistem distrik. Nah, kalau ke sistem distrik saat yang sama juga tidak terlalu menguatkan pada posisi peran partai, yang dikhawatirkan adalah lonceng kematian partai politik. Karena orang tidak lagi bicara soal diferensiasi platform atau ideologi partai, tetapi orang bicara soal kandidat yang mencoba mendekati pemilih secara langsung tanpa bicara mengenai apa yang menjadi platform partainya, tapi bicara soal kandidat yang bersangkutan, misalnya dengan politik personalisme. Nah, itu yang kemarin tampak gitu ya. Nah, apakah itu bisa diselesaikan? Bisa. Kemarin kan nggak jalan tuh law enforcement ya terkait dengan money politik, kemudian juga terkait dengan misalnya peran-peran partai politik yang dikesampingkan, terjadi perang saudara. Saya ingat betul ya, saya kebetulan disertasi saya mengenai ini. Itu banyak sekali pernyataan yang menyatakan, misalnya Nurul Arifin, proporsional terbuka membuat pemilu Indonesia seperti perang Suriah, perang saudara antar satu kandidat di dalam partai. Kemudian pembicaraan-pembicaraan yang memunculkan pergesekan yang cukup kuat di intra-party competition. Nah, yang ini kan bisa diselesaikan, misalnya tanpa harus mengubah 100% total kembali ke proporsional tertutup. Nah, dugaan saya mereka yang menginginkan kembali ke proporsional tertutup memang punya motif lain. Apa tuh Mas motif lainnya? Partai-partai besar ini itu partai-partai yang sejak lama zaman Orde Baru rata-rata sudah punya investasi gitu ya. Karena itu memori pemilih juga lebih kuat ke sana. Nah, kalau misalnya pakai proporsional tertutup, partai ini punya akar yang lebih lama dan karenanya lebih banyak memanfaatkan memori pemilih untuk memilih partai yang sudah lama punya akar ketimbang partai baru seperti Bung Taufik atau partai yang lahir pasca reformasi gitu loh. Jadi memang kelihatan ada motif politik yang kuat di sana, meskipun lagi-lagi kita harus duduk bersama. Mungkin kalau saya pribadi menyarankan ada mix. Ini ya, jadi jalan tengahnya begitu, jalan tengahnya, dicampur jadi, antara atau sistem Jerman, terbuka yang disempurnakan gitu, atau sistem tertutup yang Jerman, kemudian New Zealand, kemudian Korea Selatan, Jepang pada taraf tertentu pakai sistem mix. Jadi jangan 100% terbuka karena akan menghilangkan peran partai di sana, tapi juga jangan 100% tertutup. Nah, formatnya seperti apa kita diskusikan gitu loh. Oke. Ya, kita tahan dulu. Saya harus jeda terlebih dahulu Mas Burhan dan Mas Taufik. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Pemirsa, ada 7 isu krusial yang disoal dalam revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Apa saja isu-isu tersebut? Saya akan persilakan rekan Ahmad Murodi untuk memaparkannya. Silakan Dodi. Ya baik, terima kasih Ani. Dan pemirsa, betul sekali memang Kementerian Dalam Negeri baru saja selesai menyusun draft RUU Pemilu dan memang ada 7 isu krusial terkait dengan RUU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Kita akan lihat apa saja. Ya, yang pertama terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini akan kita bahas lebih detail nanti di pointer berikutnya. Kemudian yang kedua adalah sistem pemilihan anggota DPR atau DPRD, proporsional terbuka atau tertutup. Nah, ini juga nanti akan kita elaborasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, syarat partai politik peserta pemilu.
Selanjutnya ada calon tunggal presiden dan wakil presiden. Kemudian isu nomor 5, metode konversi suara pemilih ke jumlah kursi DPR atau DPRD. Kemudian penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, dan isu terakhir adalah pembentukan Mahkamah Kehormatan Pemilu. Nah, kita baru akan bahas 2 poin tadi. Yang pertama adalah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dulu. Ada 2 opsi yang bisa dipilih. Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Yang pertama adalah semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon. Ini artinya nanti semua parpol yang mengikuti pemilu 2014, ada 12 parpol nasional, itu dibolehkan untuk mengajukan pasangan untuk Pilpres 2019. Tidak harus parpol-parpol yang mendapatkan kursi saja di DPR. Artinya PKPI dan PBB boleh. Artinya kemungkinan besar ada 12 pasangan nanti sangat mungkin untuk bisa bertarung di Pilpres 2019. Tapi kalau misalnya yang dipilih adalah opsi kedua, hanya parpol yang memenuhi ambang batas parlemen berdasarkan hasil pemilu 2014 yang dapat mengajukan calon. Ya dikurangi 2 saja, artinya dikurangi dari 12 tadi, berarti PKPI dan PBB tidak boleh mengajukan parpol karena tidak lolos parliamentary threshold, begitu, tidak punya kursi di DPR, artinya kemungkinan besar hanya akan ada 10 parpol, itu maksimal. 10 pasangan calon presiden. Kemudian kita akan lihat sistem pemilihan anggota legislatif. Ini juga ada 2 opsi yang bisa diambil. Yang pertama adalah sistem proporsional tertutup, yaitu calon anggota DPR ditentukan berdasarkan nomor urut yang dibuat partai politik. Nah, ini artinya nanti kursi itu akan diberikan kepada calon yang bernomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya, begitu, yang ditentukan oleh parpol, begitu, setelah KPU nanti menghitung seluruhan jumlah suara kemudian dibagi dengan BPP atau bilangan pembagi pemilih. Nah, tapi banyak sekali sebetulnya kelemahan terkait dengan sistem proporsional tertutup, makanya kemudian dalam 2 periode pemilu terakhir kita menggunakan sistem proporsional terbuka, karena itu sebagai perbaikan juga, karena sistem proporsional terbuka ini dianggap agak sedikit mengekang demokrasi. Beberapa kelemahannya diantaranya justru memperkuat oligarki elit partai politik. Nah, ini maksudnya pemilihan atau penempatan nomor urut 1, 2, 3 itu kriterianya apa, dan kadang-kadang orang juga mungkin berpikir bahwa yang dekat dengan elit parpol saja yang kemudian mendapatkan nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian juga berpotensi menimbulkan permainan uang agar calon bisa dipasang di nomor urut tinggi, kemudian juga tidak menjamin representasi calon dengan konstituen. Artinya komunikasi politik antara calon dengan konstituen mungkin sedikit lebih baik di sistem proporsional terbuka, dan kemudian ruang partisipasi juga tidak sebesar sistem terbuka. Selanjutnya yang berikutnya adalah sistem proporsional terbuka. Ini yang sudah kita pakai dalam 2 periode pemilu terakhir. Caleg terpilih tidak ditentukan berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan suara terbanyak. Artinya suara atau kursi nanti akan diberikan kepada calon yang paling banyak memiliki suara, begitu. Dan setelah tadi KPU kemudian membagi jumlah suara keseluruhan dari sebuah parpol, dibagi BPP atau bilangan pembagi pemilih. Nah, sistem proporsional terbuka ini juga bukan sempurna, tapi banyak juga beberapa kelemahan, begitu. Makanya kemudian muncul lagi wacana sistem proporsional tertutup. Di antaranya kelemahan dari sistem proporsional terbuka adalah posisi parpol lemah karena mesin partai tidak bekerja maksimal, begitu, dari pusat ke daerah. Kemudian juga caleg ini bisa terpilih berdasarkan popularitas, bukan berdasarkan nilai integritas, begitu, popularitas dan mungkin banyak uang. Meskipun ini juga banyak sekali dalam 2 pemilu terakhir calon yang populer dan calon yang punya uang belum tentu bisa lolos dengan mudah ke Senayan. Kemudian juga caleg ini juga cenderung individualistik, begitu ya, ada pertarungan internal di dalamnya, begitu, dan cenderung predatorik bisa dibilang seperti itu, sehingga ini juga mungkin agak dikhawatirkan mengganggu soliditas partai. Dan kemudian biaya kampanye mahal karena semua calon beriklan, dan kemudian rekapitulasi hasil pemilu menjadi bertambah rumit. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa pemetaannya, kecenderungannya parpol mengarah kemana, terbuka atau tertutup. Ada 4 parpol yang mendukung sistem proporsional terbuka, diantaranya Gerindra, kemudian PAN, Hanura, dan Nasdem. Ada 4 parpol. Kemudian
ini adalah yang mendukung sistem proporsional tertutup, ada 5, PDIP, Golkar, PKS, P3, dan juga PKB. Demokrat belum menentukan pilihan. Kalau dilihat dari kacamata ini saja, artinya lebih banyak yang condong ke sistem proporsional tertutup begitu. Dan dari segi jumlah kursi juga jauh, ini 326 dibandingkan yang terbuka juga justru 173. Tapi sekali lagi ini bukan definitif, baru kecenderungan saja. Parpol melihatnya saat ini lebih cenderung mendukung sistem proporsional yang tertutup. Ya, demikian Ani, itu dia infografis yang kami miliki terkait dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka dan kecenderungan parpol. Kembali ke Anda di studio. Baik Dodi, terima kasih atas paparan Anda, dan pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan. Saya tanya ke Mas Taufik nih, ini pendukungnya memang rata-rata partai-partai besar dan partai-partai lama. Apakah artinya sistem proporsional terbuka ini nantinya memang akan menguntungkan bagi partai-partai baru? Makanya Nasdem mendukung itu. Kita tidak melihat dukungan dari Partai Nasdem untuk proporsional terbuka ini karena Partai Nasdem partai baru, ya, tapi lebih melihat pada soal prinsip. Yang paling utama kan bagaimana kemudian kita menegakkan prinsip demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat, di mana dalam pemilu ini kita harus menghargai suara rakyat, pilihan-pilihan rakyat, sehingga itu yang harus kita utamakan, jangan sampai kemudian terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan sekelompok elit partai politik yang membuat harapan-harapan masyarakat untuk memiliki wakil-wakil yang mereka senangi menjadi tertutup. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang ingin saya sambungkan dengan Mas Burhan tadi, sebenarnya Partai Nasdem sendiri juga mengajukan gagasan mix juga, ya. Selain kita mendorong tetap sistem proporsional terbuka, kita juga membuka ruang bagi partai politik untuk bisa menentukan siapa yang terpilih dengan sistem seperti ini. Jadi kalau ada seseorang yang bisa meraih 20% BPP, maka orang itulah yang akan berhak untuk duduk di DPR. Tapi kalau kurang dari 20%, maka kembali kepada nomor urut. Nah, tapi hal ini sekali lagi sama seperti Mas Burhan, masih bisa kita diskusikan. Yang paling penting adalah soal prinsip itu tadi. Dan saya juga ingin memisahkan antara persoalan prinsip dengan yang praktis. Ya. Kalau selama ini kan orang mengeluh proporsional terbuka ini memiliki impact negatif terkait dengan money politik. Yeah. Nah, itu kan soal prakteknya yang terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau prinsipnya, apakah prinsip proporsional terbuka itu dia buruk? Kan sebenarnya tidak, ya. Dan saya juga tidak sepakat dengan Mas Burhan bahwa proporsional terbuka itu mengecilkan peran partai. Kalau menurut saya peran partai itu tidak hanya di soal kaderisasi saja, tapi juga soal penjaringan orang-orang yang berkualitas untuk bisa berpartisipasi dalam politik, untuk bisa kita menjadi medium bagi orang-orang yang ingin berkontribusi bagi bangsa ini melalui proses pemilu dan melalui proses partai politik ini. Nah, jadi itu juga merupakan fungsi dari partai politik yang bisa berjalan di dalam proses demokrasi dan proses pemilu ini. Oke, Mas Burhan, jika salah satu permasalahan terbesar dalam pelaksanaan pemilu adalah money politik, apakah memang perubahan sistem ini menjadi satu-satunya solusi atau ada cara lain gitu untuk memperbaiki itu? Tentu ada cara lain ya, di luar dari perubahan sistem. Kritik saya, terutama para penyelenggara, pemerintah, eksekutif maupun legislatif, selalu saja tiap kali pemilu kita punya paket revisi undang-undang politik, termasuk undang-undang pileg dan pilpres. Seolah-olah undang-undang itu hanya terpakai satu kali menjelang pemilu. Jadi kita nggak pernah punya visi jangka panjang untuk membuat sistem pemilu yang ajak, sehingga kita bisa lihat plus minusnya setelah kita uji cobakan sekian kali. Jangan tiap kali pemilu ada lagi paket revisi dan seterusnya. Yang kedua, jangan lupa proporsional terbuka itu sebenarnya bukan produk DPR, itu produk MK tahun 2009. Saya khawatir kalau misalnya ini berhasil diagendakan untuk kembali ke proporsional tertutup, jangan-jangan ada yang menggugat ke MK, kemudian MK mengabulkan lagi. Karena memang pada akhirnya kan MK kalau terkait dengan masalah konstitusionalitas sebuah produk perundang-undangan, mereka lah yang berhak kalau misalnya ada yang mengajukan gugatan. Nah, yang kembali ke pertanyaan tadi, Ani, apakah ada cara lain untuk mengobati gitu masalah money politik akibat proporsional terbuka? Salah satunya selain
jawaban institusional pergantian sistem pemilu, salah satunya adalah penegakan hukum yang clear. Tapi kan kita lihat data, polisi itu paling malas menindaklanjuti masalah tindak pidana pemilu. Mungkin karena mereka yang bertarung di sana adalah orang-orang yang akan punya jabatan politik tinggi, sehingga polisi malas untuk masuk ke situ. Tapi yang paling mudah memang jawaban institusi, perubahan sistem pemilu paling mudah menyelesaikan masalah money politik. Baik. Tapi pertanyaannya, apakah money politik satu-satunya masalah proporsional terbuka? Tidak. Ada Yang masalah-masalah. concern saya tadi itu terkait dengan kalau full proporsional terbuka, itu kecenderungan yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi empiris di banyak negara, penelitian Sugat, penelitian Wan Lins dan seterusnya, itu menunjukkan peran partai yang makin mengalami proses pengkerdilan. Jadi kandidat yang akan turun ke bawah, akibatnya Parti ID mengalami proses pelemahan dan sistem kepartian kita itu tidak kunjung dewasa untuk melahirkan sistem platform politik yang mendewasakan pemilih. Nah, sekarang tinggal dicari. Makanya tadi saya menawarkan paket menengah Jalan ini, tengah. mix Betul. gitu ya, mix proportional system. Baik, Mas Burhan, terima kasih banyak atas Sama-sama. masukan Anda, dan ini tampaknya Anda punya agenda berikutnya ya. Jadi sampai di sini Makasih. kebersamaannya dengan Prime Time Talk karena ada agenda lain. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Berita Satu Sama-sama. TV. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Taufik nanti, dan juga ada satu narasumber lagi yaitu Happy Bonda Zulkarnain akan bergabung bersama kita. Pemirsa, Prime Time Talk akan kembali. Pemilu kembali ke Orba, itu topik yang kita perbincangkan pada malam hari ini pemirsa, dan saya telah kedatangan tamu Pak Happy Bonda Zulkarnain. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima Ani. kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Ini pas sekali nih Bapak sudah hadir, jadi saya ingin menanyakan sikap dari Partai Golkar seperti apa? Ya, pertama memang kami punya kecenderungan ya yang tadi disampaikan itu, tetapi itu belum sikap final. Belum final ya Pak Belum ya? final, sebab kita perlu mengkaji, ya mengkaji lebih mendalam lagi. Jangan sampai kemudian keputusan kita ini keputusan yang prematur. Ya. Tetapi yang harus memang kami evaluasi bahwa sistem terbuka yang kita lakukan beberapa kali ini itu pertama mengakibatkan maraknya money politik. Ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terpilihnya orang-orang yang kualitasnya memang di luar yang kita inginkan, gitu ya, kita inginkan. Sampai kemudian ada anekdot di kami itu adalah bahwa kalau dulu itu kualitas, kapasitas, kapabilitas yang jadi ukuran, sekarang itu isi tas. Maksudnya seberapa besar uang yang dia punya? Seberapa besar dana tasnya yang bisa berisi digelontorkan. uang, gitu. Nah itu kan nggak benar juga ya. Nah itu kurang sehat. Nah oleh karena itu sebetulnya bagi kami sebenarnya yang kita exercise sama-sama, intinya itu adalah bukan persoalan terbuka atau tertutup sebetulnya. Intinya itu adalah bagaimana orang-orang yang berkualitas seperti Pak Taufik seperti ini itu bisa tampil, ya bisa muncul. Mau terbuka atau mau tertutup, yang kita bisa pilih ini orang-orang yang berkualitas. Ya. Nah ini kami coba exercise ya, bagaimana supaya sistem yang digunakan nanti itu bisa apakah terbuka nanti keputusannya, apakah tertutup keputusannya, tapi intinya kami ingin menampilkan orang yang berkualitas. Okay. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua-duanya kan punya kelemahan, Ya. punya kekuatan Harus sekaligus diakui, kelemahan, ya kan? Dengan cara yang tertutup, tadi dikatakan oligarki partai, dikhawatirkan kemudian terlalu kuat, sehingga kemudian ini pun mengakibatkan tampilan politik yang tidak sehat akibatnya. Karena oligarki partai yang begitu kuat tidak akan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Tapi kalau kemudian dengan cara yang terbuka yang seperti yang kemarin itu kita biarkan, itu kondisinya itu adalah money politik yang luar biasa. Ya. Kalau di Jawa Barat itu selalu dikatakan bahwa seorang itu terpilih pertama itu harus terasa.
Harus terasa itu apa yang gagasan-gagasan disampaikan itu harus terasa sampai kepada rakyat gitu ya. Tapi yang kedua yang juga penting yaitu harus karaos. Karaos itu bisa mereka nikmati langsung gitu ya. Dan karaos itu harus pakai apa lagi? Harus pakai artos. Harus pakai uang gitu loh. Artinya tidak bisa hanya menjual ide. Nggak begitu bisa. ya, Jadi Pak? akibatnya apapun gagasan yang disampaikan ujung-ujungnya adalah uang yang jadi ukuran gitu loh. Nah ini nggak sehat. Ya, saya kasih kesempatan ke Mas Taufik. Tadi disebutkan bahwa selain money politik yang jadi masalah, berikutnya adalah kandidat yang akan terlalu kuat sehingga mengkerdilkan peran partai politik kalau misalnya sistemnya adalah proporsional terbuka. Tapi Anda tidak setuju dengan hal itu, bisa dijelaskan? Ya, kalau menurut saya bagaimana kemudian partai politik bisa menjaga agar orang-orang yang dicalonkan ini dia tetap bisa sejalan dengan ide dan gagasan besar yang diusung oleh masing-masing partai. Menurut saya itu bukan masalah yang besar ya. Tapi kalau saya melihatnya bahwa harus saya akui memang yang menjadi efek negatif dari proporsional terbuka adalah money politik. Ya. Tapi kita tidak boleh menyembuhkan sesuatu hal ya itu berbeda dengan antara penyakit dengan obatnya gitu kan. Yang sakit adalah kepala, dikasihnya obat sakit perut. Itu kan tidak pas. Nah, kalau kita melihat bahwa yang menjadi problem atau menjadi dampak negatif dari proporsional terbuka adalah money politik, maka kita lihat kenapa bisa money politik menjadi dampak dari proporsional terbuka. Yang pertama kita lihat belum berjalannya pendidikan politik yang baik ya. Masyarakat masih yang tadi dikatakan oleh Bang Happy Boni tadi bahwa masih melihat ketika kita ingin memberikan dukungan maka kita harus lihat itu tadi isi tas, kedekatan dilihat dari apakah memberikan sesuatu atau tidak. Nah ini yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita harus benar-benar menolak dan melawan money politik. Yang kedua, masyarakat juga harus melihat bahwa ketika mereka ingin memberikan dukungan kepada seseorang, mereka harus melakukan riset lah dalam tanda petik. Mereka harus melihat rekam jejak dari masing-masing kandidat ini, bukan sekedar apa yang ditampilkan pada saat itu saja sehingga terpesona oleh janji-janjinya dan sebagainya. Itu yang harus kita dorong. Nah menurut saya itu bisa kita lakukan, ya masih bisa kita lakukan sepanjang kita benar-benar konsisten memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Selagi juga kita iringi dengan proses penegakan hukum yang baik juga. Nah jadi kalau kita berhasil memilah antara hal yang prinsip dengan efek negatif itu tadi, maka kita tidak perlu kemudian mengubah hal yang menjadi mendasar di soal prinsip kedaulatan rakyat itu tadi. Nah jadi masih bisa lah, masih ada hal-hal yang kita bisa lakukan tanpa harus sampai mengubah sistemnya. Oke, ini satu hal yang menarik. Perludem mengungkapkan bahwa pada 2014 pernah ada riset, 80% pemilih memilih calon dan memang mempunyai atensi dan intensi untuk memilih calon. Artinya ada keterlibatan lah terhadap, ada rasa kepemilikan terhadap pemilu. Kalau kita lihat ini adalah sebuah perkembangan yang baik dalam demokrasi, mengapa ini harus diubah ke sistem tertutup? Gini ya, apa yang disampaikan oleh Bung Taufik tadi itu harus ada prerequisite ya, bahwa kemudian bisa rakyat itu memilih secara terbuka dengan transparan dengan demokratis. Itu syaratnya cuma dua. Pertama adalah tingkat pendidikan rakyat itu udah bagus, udah well educated ya. Kalau dia sudah well educated, seperti katakanlah kita lihat Hillary dengan Obama, bagaimana itu swing voters itu dia bisa berganti-ganti dia tiap sebentar. Kalau Trump ngomongnya udah salah dia pindah lagi. Kalau ini begitu terus. Di kita nggak begitu gitu ya. Kita belum sampai di kita tuh belum bisa sampai begitu karena tingkat pendidikan kita ini dari 250 juta rakyat kita ini mayoritas tuh sebetulnya tingkat pendidikannya tuh belum memadai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkat ekonomi. Kalau selama ekonomi, coba kita lihat ya, kesenjangan di Indonesia ini paling besar. Anda lihat 1 berbanding 990.000. Itu kesenjangan yang sangat luar biasa. Nah, satu orang itu bisa mendikte, bisa mengkontrol 990.000 orang gitu. Nah,
Dan untuk menjadi seorang anggota DPR itu dengan 100.000 aja udah sangat banyak, udah gampang sekali. Artinya betapa uang itu sangat berpengaruh besar. Dan sekarang kalau misalnya kita minta ya masyarakat minta terbuka atau tertutup, minta terbuka. Tapi bukan karena kemudian persoalannya itu adalah karena karena ingin memilih orang yang berkualitas, ingin memilih orang yang bisa memberi uang juga gitu loh. Itu mayoritas di masyarakat. Walaupun harus kita akui sikap kritis masyarakat sekarang udah semakin baik ya, semakin baik. Tetapi akan menjadi kondusif kalau tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat itu sudah membaik. Nah, itu kapan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya barangkali tertarik apa yang disampaikan oleh Bung Taufik tadi, bahwa yang tadi yang Anda bilang itu tentang 20% apa segala macam. Pokoknya harus harus di exercise, dikelola, di-combine gitu ya. Barangkali tidak ekstrim terbuka atau tidak ekstrim tertutup, tapi bagaimana kemudian sistem pemilu yang ada ini bisa menelurkan orang-orang yang betul-betul berkualitas. Orang-orang yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat gitu ya. Dan orang-orang yang betul-betul sebetulnya itu adalah bukan yang saya bilang tuh AMPI itu ya, anak, menantu, putra putri dan sebagainya. Ya, bukan orang seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menuju ke sana? Barangkali parpol punya masukan-masukan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya tentang masukan-masukan yang bisa diberikan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya pemirsa, kita sudah tiba dalam segmen terakhir Prime Time Talk pada hari ini. Kita akan lanjutkan perbincangan Pak Happy Bone. Tadi perbincangan kita terputus pada keinginan parpol untuk mengajukan calon yang kredibel, lalu juga benar-benar bisa menjadi wakil rakyat. Nah, bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana? Masukan-masukan dari Golkar sendiri seperti apa? Ya, makanya yang saya sampaikan tadi, Ani ya, di Golkar sekarang lagi kita exercise, kita kaji benar-benar supaya yang kita hasilkan nanti itu adalah calon yang selektif, kualitatif, dan kemudian calon yang betul-betul itu yang tadi Anda bilang tuh kredibel tadi itu, dan betul-betul mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu yang sedang bukan aspirasi partai. Bukan aspirasi partai, karena partai itu adalah sebetulnya instrumen untuk bagaimana mempercepat supaya aspirasi rakyat ini betul-betul bisa diperjuangkan dan menjadi satu kebijakan, gitu ya. Itu yang dilakukan. Nah, oleh karena itu kemudian yang dilakukan oleh Golkar pada saat sekarang ini adalah kita sekarang sedang menyusun ya kader-kader terbaik kita itu seperti apa, ya. Sehingga kemudian kader-kader yang terbaik ini nantinya kalaupun nanti itu mau itu sistemnya terbuka atau tertutup ya, itu bisa tampil mereka itu. Jadi sekarang kita sebetulnya tidak terlalu ekstrim mengatakan harus terbuka, harus tertutup. Tetapi mau terbuka kek, mau tertutup kek, bagaimana kita bisa menampilkan orang-orang yang ini dan tidak mencederai aspirasi rakyat, tidak mencederai proses berdemokrasi. Misalnya katakan kalau tertutup, jangan sampai kemudian karena tertutup lalu kemudian peluang berdemokrasi ini menjadi tersumbat. Ya. Demikian juga kalau terbuka, jangan sampai kemudian kondisinya seperti yang hal-hal yang negatif yang terjadi, yang tadi saya katakan pragmatisme, transaksional gitu ya, dan kemudian hanya orang-orang yang berduit saja yang bisa tampil, jangan sampai seperti itu. Harus lebih baik dari pemilu terakhir. Jadi pada saat sekarang ini kita sebetulnya belum mempersoalkan mau terbuka tertutupnya, tapi bagaimana nanti itu pemilu yang akan datang itu adalah pemilu yang betul-betul bisa memberikan tempat kepada anak-anak bangsa yang terbaik untuk tampil. Menjadi wakil rakyat tadi itu. Dari Nasdem sendiri masukannya apa saja untuk pemilu 2019 nanti ini? Ya, Nasdem memang telah melakukan beberapa kajian ya, seri kajian, kita undang beberapa ahli, kita lakukan evaluasi terhadap proses pemilu 2014 yang lalu, dan akhirnya kita menyimpulkan bahwa memang harus kita akui ada dampak-dampak negatif dari proporsional terbuka, tapi kita harus optimis bahwa kita harus melakukan perbaikan ya, dengan
tanpa harus membongkar sistemnya, ya. Mulai dari bagaimana kita membuat perlawanan terhadap politik transaksional, terhadap money politik yang secara masif bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, kita juga mengajak agar masyarakat mempertanggungjawabkan pilihannya dengan mereka lebih melakukan penilaian terhadap calon-calonnya. Dan yang ketiga juga partai juga harus bisa berfungsi sebagai medium bagi orang-orang yang baik, yang berintegritas baik, yang punya rekam jejak baik untuk bisa berkecimpung dalam dunia politik dan berkontribusi bagi bangsa ini melalui partai politik. Nah, jadi itu. Nah, oleh karena itulah maka Partai Nasdem coba menawarkan gagasan bahwa tetap Partai Nasdem coba membuat hak partai untuk menentukan siapa yang terbaik ini dengan nomor urut, tapi apabila ada orang di dalam list caleg ini yang ternyata mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat, kita pakai angka 20%, maka tentu kita tidak bisa abaikan dukungan yang diberikan kepada orang ini. Kalau kita ukurannya adalah soal integritas, soal kapabilitas, dan hal-hal yang baik itu, saya bisa bayangkan apabila ada orang yang menurut partai politik dia bagus ditempatkan di nomor 1. Kemudian masyarakat punya penilaian yang berbeda dengan partai politik, dia memilih yang nomor urut 7 misalnya. Dan nomor urut 7 ini mendapatkan lebih dari 20% BPP suaranya. Nah, kalau misalnya orang yang nomor urut 7 ini lebih baik, mengapa kemudian dipaksakan harus orang yang nomor 1 yang mendapatkan kursi? Dan kita pun juga membuat harapan-harapan masyarakat itu menjadi hilang yang tadi, oh saya memilih partai ini dengan calegnya adalah orang ini karena saya melihat sosoknya. Tapi kemudian buyar karena sistemnya kita ubah menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, tapi menurut saya sepakat kita punya semangat yang sama. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa tetap menempatkan wakil-wakil rakyat ini dari orang-orang yang baik-baik itu tadi, dan prinsip kedaulatan rakyat di mana pilihan-pilihan masyarakat ini tidak terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan elit-elit politik tertentu. Dan partai politik pun juga tetap bisa menjadi sehat. Tidak lantas kerdil begitu. Tidak lantas kerdil karena dia dituntut tanggung jawab juga untuk menjaring. Nah, jadi lebih kepada persoalan menjaringnya. Menjaring orang-orang yang berkualitas untuk masuk dalam list daftar caleg, dan juga harus mengingatkan kepada caleg-caleg ini dan menjaga agar caleg-caleg partainya agar tidak melakukan politik transaksional. Nah, itu juga penting. Jadi buat kita belajar juga harus kita selalu ingatkan, dan partai pun juga harus menjadi garda terdepan untuk melawan politik transaksional. Oke, baik. Pak Happy Bone, barangkali singkat ada closing statement. Dan apa namanya, menghilangkan politik transaksional itu kerja besar, kerja berat. Betul. Nggak gampang gitu. Karena kalau kita tanya kepada masyarakat atau kepada rakyat, ya mereka tetap ya kita harus bicara terbuka ya apa adanya, mereka tetap mengharapkan sesuatu. Nah, oleh karena itu memang saya setuju dengan apa yang disampaikan Taufik tadi itu, bahwa jangan kemudian seperti sama dengan apa yang saya sampaikan, saya kira semangatnya sama, bahwa jangan sampai kemudian kita setback. Ya. Jangan sampai kita setback, tetapi juga jangan sampai kemudian kita tidak membangun suatu kualitas yang lebih baik lagi. Karena pendewasaan politik dan kemudian pendewasaan rakyat dalam soal pemilu juga itu perlu kita lakukan sama-sama. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya Pak Happy Bone dan juga Mas Taufik. Terima kasih banyak. Semoga memang pemilu 2019 nanti jauh lebih baik dan kedewasaan kita dalam berdemokrasi semakin terbukti dan teruji di 2019 nanti.